Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang para pendengar setia Birama Bincang Bersama Mahasiswa. Kali ini kami hadir kembali dalam episode spesial yang mengangkat tema mental healthy di kalangan Gen Z. Di sini saya Hilma Measaro sebagai host acara ini yang dipersembahkan oleh UPT Perpustakaan Unisula. Dalam acara Birama ini kita ditemani narasumber kita, Mas Fuad. Halo Mas Fuad. Halo. Apa kabar Mas Fuad? Kabarnya alhamdulillah baik banget dan saya excited. Oke. Kalau kabarnya Mbak Ilma gimana? Secerah cuaca hari ini. Siap. Mas Fuad ini adalah seorang mahasiswa psikologi yang sangat mendalami psikologi, jadi sangat cocok untuk tema kali ini, mental healthy di kalangan Gen Z. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita akan berbincang dalam waktu beberapa menit ke depan bersama Mas Fuad. Oke Mas Fuad, kita kan nih mahasiswa. Biasanya tuh mahasiswa selalu menggaungkan mental healthy. Emang menurut pandangan Mas Fuad sendiri, apa sih mental healthy itu? Oke, ini sangat dasar banget ya mental healthy. Seperti yang kita tahu bahwa mental health itu artinya adalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, menurut WHO bahwa mental health itu adalah suatu kondisi jiwa manusia yang dia itu sejahtera. Sejahtera maksudnya bahwa individu tersebut itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Kalau definisi dari aku sendiri ini itu ada dua ya. Mental health itu yang pertama bahwa suatu individu itu dia tidak mengalami gangguan atau gejala kejiwaan. Terus yang kedua itu sangat luas definisinya, yaitu aktif, dinamis, dan kompleks. Maksudnya bahwa individu itu tergantung dengan penyesuaian diri sendiri, kemudian dengan lingkungan. Jadi penyesuaian tersebut itu dapat menghasilkan dampak yang begitu besar bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Jadi kurang seperti itu. Oke. Tapi Mas, emang mental health itu seberapa penting sih Mas bagi kita mahasiswa atau bagi masyarakat gitu, bagi manusia lah umumnya gitu? Mental health tentunya sangat penting ya, penting banget malah, karena tanpa mental health kita tidak sepenuhnya itu bisa menikmati kehidupan gitu ya. Karena gini, kalau mental health kita sehat, kita itu tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang kita terus pelajari, itu tuh kita secara sadar bahwa hidup itu enak banget ya. Kayak kita menjalani hidup tanpa beban gitu loh. Tapi ini aku mental health-ku aman gak ya menurut Mas? Kok bisa? Enggak bercanda. Jadi tuh kalau mental health-nya sedang tidak baik-baik saja, alias kayak aku sering merasakan down dan lain sebagainya, itu justru akan mengganggu aktivitas keseharian kayak gitu. Jadi kita mau ngelakuin apa aja itu kayak kepikiran terus karena memang mental health-nya lagi nggak baik-baik aja. Tapi aku tipe pemikir nih Mas. Oke Mas, kita nih mahasiswa. Apakah mahasiswa itu perlu untuk mendukung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan mental health-nya supaya mental health-nya tuh terjaga? Oke. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa itu harus care ya, peduli satu sama lain. Ya memang kita kuliah, akan tetapi jangan terlalu fokus alias berambisi gitu loh. Karena maksud saya seperti ini, ketika kita terlalu berambisi dengan kuliah, kita akan kehilangan teman dan lain sebagainya. Soalnya peran lingkungan, peran teman itu sangat membantu kita untuk bangkit. Contohnya seperti ini, ketika kita sedang kuliah dan kita sakit, kan kayak kita butuh perhatian yang besar gitu. Ini tak terkecuali ya, semua manusia itu seperti itu. Jadi ketika kita sedang lelah, pasti membutuhkan banyak perhatian. Kalau kita nggak begitu dekat dengan teman kita, kayak cuek gitu loh, kita pasti akan merasa iya apaan sih kok teman. Tapi kalau tipenya yang cuek gimana? Ya enggak. Susah.
kurang lebih seperti ini ya. Secuek-cueknya manusia, dia pasti akan membutuhkan perhatian gitu loh. Itu jelas banget itu, entah itu perhatian dari orang tua atau perhatian lingkungan dari sekitar. Akan tetapi yang di sini tuh ya kita memang cuek, tapi jangan cuek-cuek amat. Soalnya kan kita makhluk sosial gitu kan. Nah, aku lanjutin tadi yang kayak kita sakit butuh perhatian dan teman itu memang benar-benar support gitu. Kalau kita peduli each other atau satu sama lain, kayak teman kita, oh kamu sakit ya, kamu butuh apa, kayak kan sweet banget ya sih kayak gitu. Walaupun kita yang aslinya cuek, tapi kayak melihat bentuk kepedulian dari teman, kayak oh dia nanya kabar. Tapi kalau digituin baper yang cewek. Oh bisa, oke. Berarti bapernya yang perlu dikondisikan. Nah sebetulnya dengan hal kecil seperti itu, seperti nanya kabar kayak kamu udah makan belum, kamu sarapannya apa, gitu kan. Terus apalagi gimana hari ini, gitu. Jadi itu hal kecil yang bisa memberikan dampak besar sih bagi kita sesama teman. Jadi saling nanya kabar dan memotivasi lah, menguatkan satu sama lain. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau versi aku sendiri nih, aku tuh suka banget mendengarkan cerita orang. Jadi ketika teman aku lagi sedang nggak baik-baik aja, aku sebisa mungkin peka yang pertama ya, sebagai makhluk sosial. Berarti masnya cocok nih emang jadi mahasiswa psikologi. Saya baper lah, nggak bercanda. Terus karena saya suka mendengarkan cerita orang, terus ketika ada teman yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, alias saya ketemu Mbak Hilma, orangnya ceria. Suatu hari kok kelihatan murung, kayak saya ada apa nih, kayak jiwa dari dalam hati saya itu terpanggil. Terus saya menanyakan, Hilma kamu baik-baik aja kan? Baik kan? Kita lihat respon dia bilang baik itu, kita nilai kok dia mengucapkan baik tapi kok ekspresinya tidak baik-baik saja. Itu ada yang salah. Jadi kita gali. Terus aku di situ berusaha akan memberikan suatu kesempatan. Kamu kalau ada yang mau diceritakan cerita ya. Aku di sini terbuka dan meluangkan waktu untukmu. Jadi tenang saja. Jadi jangan terlalu cuek-cuek amat. Dan memang kita harus saling empati satu sama lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi aku malah jadi yang baper kalau ditanya kayak gitu. Kita sebagai mahasiswa pasti banyak Mas, ada tuntutan dari akademis, terus ada tuntutan sosial. Nah, itu tuh dapat mempengaruhi kesehatan mental kita gak sih? Kesehatan mental kalangan Gen Z itu terpengaruh gak sih sama itu? Oke, tuntutan ya? Iya, tuntutan. Tuntutan itu memang ada di setiap diri individu ya. Entah itu tuntutan untuk bersikap selalu perfect, tuntutan sosial, tuntutan keluarga, dan lain sebagainya. Segala jenis tuntutan itu pasti akan mempressure diri kita sendiri, akan tetapi itu tergantung bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya satu-satu. Jadi menurutku, kalau kita dapat tuntutan banyak nih, kita harus tahu tuntutan itu tuh masuk ke kategori yang urgent atau tidak urgent. Jadi kemampuan kita memilah dan memilih suatu kegiatan atau sesuatu yang bisa membuat kita lebih up, itu kita utamakan. Contoh seperti ini, kita ada tuntutan untuk menyelesaikan proker ya, misal kita lihat dulu proker ini tuh berdampak gak sih? Jadi kita itu harus menyeleksi atau mengelompokkan jadi kita mengelompokkan berbagai jenis aktivitas urgent dan tidak urgent. Dengan kita mengelompokkan kegiatan tersebut, jadi kayak tuntutan untuk kita menyelesaikan tugas tersebut tuh semakin menurun. Oh ini nggak penting, ya udah nggak usah dilakuin. Oh ini penting, ya udah dilakuin. Sesimpel itu ternyata. Dan itu tuh bisa membuat kita lebih disiplin. Kita lebih rapi dalam memanajemen waktu, dan tentunya itu enggak terbebani di dalam pikiran gitu loh. Jadi tergantung kita memasukkan ini aja, kegiatan yang sifatnya itu, oh ini penting buat aku, ya udah dilakuin. Kalau enggak, kayak contohnya ya, kalau enggak kayak pacar itu kan menurutku itu kan tidak suatu hal yang penting banget. Nah itu ada timelinenya sendiri. Nah itu kan, oh ini kita kurangin dulu aja deh, aku pengen fokus yang ini. Kan pasti menang tujuan yang awal kan, prioritasnya apa gitu kalau mau kuliah kan. Tapi gini nih Mas, faktanya itu kadang semua prioritas yang penting itu
berbarengan di waktu yang sama deadline-nya. Nah, gitu itu gimana gitu kan, itu seakan-akan kita tuh dituntut untuk menyelesaikan, kayak harus banyak tangan, harus banyak otak buat menyelesaikan itu semua karena deadline-nya itu sama gitu. Kalau deadline-nya sama ya, biasanya itu bagaimana cara kita untuk mengatur waktu sih. Aku jujur kadang males itu semua orang punya ya, cuman bagaimana caranya kita mengatur ya. Kita pasti suatu saat akan mengalami rasa malas, dan ketika di rasa malas tersebut kita pasti akan berpikir bahwa tugasku masih banyak, masa aku malas-malasan sih. Itu masih ada dorongan seperti itu kan. Nah itu tuh ketika ada deadline bersamaan, kita butuh waktu untuk sendiri, dan pasti akan kita seimbangkan lah. Maksudnya kegiatan ini kita kasih waktu sekian, jadi per kegiatan yang kita punya itu sama rata, jadi nggak ada yang apa ya kita unggulkan karena ini sifatnya deadline-nya hampir mirip gitu. Sama ini sih yang paling penting, jangan memaksakan kemampuan di luar yang kita miliki, karena itu sakit banget beneran. Kalau kita berusaha mencapai apa ya kemampuan yang di luar batas kita, itu akan membuat diri kita tambah pressure. Misal Mbak Hilma dituntut harus bisa menghafalkan sekian rumus, sedangkan memang kapasitas Mbak Hilma kan cuman sampai segini, itu sebenarnya nggak bisa dipaksa. Cuman bagaimana cara kita untuk memberikan apa ya metode belajar yang efektif bagi diri kita sendiri agar itu bisa maksimal aja, jadi kurang lebih seperti itu. Gini Mas, dari tuntutan itu tuh, tuntutan baik akademis nih, terus tuntutan sosial itu seakan-akan mengancam mental healthy. Entah itu jadi pikirannya buntu kah, pikirannya kacau nih. Bahkan ada beberapa kasus mungkin yang Mas tahu, ada mahasiswa dalam tanda kutip mengakhiri hidupnya. Nah itu kan karena mental health-nya seakan-akan terganggu dan tidak ada tempat untuk curhat. Gitu. Siap. Nah jadi secara kasat mata tuh tuntutannya segitu, gitu doang gitu. Padahal mah mungkin bagi seorang dia, bagi pribadinya tuh itu tuh masalah besar gitu. Nah itu gimana nih Mas? Kan kita juga mahasiswa lah, paham gitu loh tuntutan akademisnya seperti apa. Baik, ini kayak pertanyaan yang relate banget ya. Jadi menurut survei yang tahun berapa ya, 2024 ya kemarin, bahwa ada 17,9 juta remaja di Indonesia dia itu mengalami gangguan mental. Banyak banget. Hampir 18 juta. Jadi kalau kita lihat perbandingannya 4 dari ini ada 4 mahasiswa. Salah satunya itu ada mahasiswa yang mengalami gangguan mental. Ada. Semoga kita jauh. Kalau berkaitan dengan bagaimana tuntutan itu mengancam mental health kita ya, itu bagaimana cara kita memilah dan memilih. Tapi saya ingin menjelaskan yang lebih sederhana saja sih. Gimana Mas? Jadi kayak apa ya? Sebenarnya itu tuntutan atau tugas itu kita sebenarnya bisa menguasai. Ibaratnya gini, analogikan kalau semua tugas itu ada di genggaman tanganku sekarang dan aku bisa menyelesaikan. Itu merupakan sebuah mindset yang bisa memajukan kita, alias tugas ini sekarang ada di tanganku, aku bisa menyelesaikan. Jadi jangan ada rasa minder. Terus berkaitan dengan ini ya, kayak bunuh diri menjadi tren ya, bener ya? Itu ngenes banget sih Mas. Itu sebetulnya setelah saya melakukan diskusi ya, sebelum di podcast ini saya juga mengadakan diskusi tentang bunuh diri di BEM Fakultas sama di UKM saya, yaitu berkaitan dengan bunuh diri, bahwasanya bunuh diri itu disebabkan karena yang pertama itu kesepian. Terus yang kedua itu tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan realita gitu. Terus yang ketiga itu memang tidak ada tempat untuk cerita. Gimana sih cara agar kita terhindar dari hal-hal yang mengancam seperti itu? Banyak banget hal-hal
seperti gangguan mental yang ringan ya. Contohnya itu kecemasan. Kita cemas memikirkan masa depan, memikirkan karir, keluarga dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kecemasan itu bisa diatur sendiri gitu kan. Akan tetapi yang paling parah dari kecemasan ini bahwa itu tuh dapat mengganggu keseharian. Itu udah udah sangat parah banget gitu loh. Sampai kita itu nggak bisa fokus mau ngelakuin apa aja di hari ini. Itu yang pertama, kecemasan. Terus yang kedua itu overthinking. Banyak banget sih. Ini saya juga overthinking. Oke. Jadi overthinking itu terlalu berlebihan. Kita berpikir terlalu berlebihan dan biasanya itu kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya perasaan orang lain. Ketika kita udah bersikap baik nih sama orang, kadang di sisa-sisa hati kita itu masih ada ngerasa bahwa aku ngomong tadi menyinggung perasaannya enggak sih? Itu sebenarnya baik sebagai itikat ini ya, empati kita gitu kan. Akan tetapi kalau itu terus membelenggu di dalam diri kita itu sangat ganggu banget. Itu namanya overthinking. Jadi kayak kita terlalu memikirkan perasaan orang lain, sedangkan perasaan orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Jadi di sini kita nggak bisa kontrol perasaan orang lain, tapi kita bisa kontrol perasaan diri sendiri. Jadi tapi susah Mas. Faktanya tuh kita tuh kayak langsung tadi aku salah gak ya sama dia? Aku gitu gak ya sama dia gitu. Itu perlu didisiplinkan sih. Jadi yang menurut Mbak Hilma, ini penting untuk difikirkan, ya udah dipikir. Tapi kalau nggak penting ya nggak usah dipikir. Ya cara bedainnya yang harus dipikir sama enggak kan gitu. Nah itu perlu ini sih pengkajian lebih dalam ya terkait self esteem ya. Nah, tadi sampai mana? Overthinking ya. Jadi overthinking itu karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, perilaku orang lain, pendapat orang lain. Nah ini sih yang paling krusial, bahwa kayak kepercayaan diri kita itu tergantung sama penilaian orang lain. Itu salah banget sih menurutku. Jadi kalau orang menilai penampilanmu kok nggak banget sih, ya udah itu menurut dia gitu loh. Dia punya pandangan dan kita tuh nggak bisa kontrol pandangan tersebut. Yang bisa kita kontrol itu cara kita atau memaknai penilaian dia. Dia bilang kayak gitu karena mungkin dia sirik misal ya. Nah kita itu bisa menyederhanakan loh mindset kita. Jadi dengan mindset yang sederhana, mindset yang positif, itu bisa membuat diri kita lebih mindfulness kayak gitu loh. Nah itu untuk mengobati overthinking sih. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi beda nih Mas. Mas kan dari emang yang mendalami hal-hal dalam dunia psikologi. Sedangkan misalnya saya itu enggak. Nah susah Mas untuk mengkontrol mindset kita itu untuk selalu positif atau enggak, untuk tidak overthinking itu susah. Nah gimana sih cara orang-orang seperti saya yang tidak tahu pola pikir apa mindset yang ini benar apa enggak, untuk tetap terjaga agar tidak overthinking gitu? Gimana sih Mas? Mindset, pola pikir yang bisa kita ciptakan sendiri ketika kita itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, alias you know what you want, you know what you do. Jadi kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan. Jadi itu yang perlu digali lagi atau bisa bisa maksimal lagi kalau kita catat. Aku mau fokus ngapain aja sih, kita catat ya. Terus bagaimana cara kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi secara gampangnya kita belajar gap analysis. Gap analysis kayak aku mempunyai beberapa list yang harus aku lakukan. Terus kita sesuaikan dengan kondisi kita sekarang, keadaannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa gitu kan. Terus setelah itu kita menganalisis gap, alias menganalisis suatu permasalahan, alias ini apa sih yang menjadi kendala, gapnya apa, ditulis. Kemudian setelah gap ini muncul, itu pasti akan memberikan pengaruh di aktivitas kedepannya, alias ekspektasi kita itu seperti apa sih. Jadi itu harus sesuai dengan kondisi kita yang sekarang, yaitu berdasarkan gap analisis. Jadi kita hanya fokus dalam diri kita sendiri, tapi ini untuk pembentukan mindset ya, bukan kayak kita terlalu fokus terhadap diri sendiri, terus kita kayak mengabaikan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu yang nggak baik sebenarnya.
empati atau empati dan simpati beda ya. Iya. Beda. Itu penting bagi individu, tapi bisa menjadi bumerang kalau kita terlalu baik sama orang lain. Terlalu over gitu ya, Mas. Pokoknya hal yang berlebihan tuh emang nggak baik sih. Iya. Overthinking. Tadi menanggapi untuk karena kesepian, terus tidak adanya tempat curhat. Oke. Apakah di universitas kita sendiri ada dukungan atau layanan konseling yang Mas Fuad ketahui gitu, dan di mana sih kalau misalnya ada seperti itu, karena tidak dipungkiri banyak mahasiswa yang membutuhkan gitu sebagai tempat curhat, sebagai konseling gitu. Gimana nih, Mas? Oke, siap. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan gambaran yang atau suatu permasalahan yang itu relate banget sama Oke. mahasiswa sekarang ini. Boleh. Mahasiswa sekarang tuh cenderung punya pemikiran kalau kita membutuhkan bantuan orang lain atau alias bantuan psikolog ya. Dia ngerasa bahwa aku takut dijudge punya gangguan mental. Iya, betul. Itu tuh sebenarnya nggak boleh. Malah justru dengan kita sadar aku sekarang butuh bantuan, itu merupakan suatu hal yang baik. Alias kita tahu kalau kita butuh bantuan berarti kita perhatian dengan diri kita sendiri. Malah justru kalau kita punya mindset seperti itu malah bikin diri kita jauh dari penanganan, jauh dari solusi. Soalnya kalau orang yang udah konsultasi gitu tuh pasti dia langsung dicapnya kayak gini. Kamu orang gila, kamu gila kenapa? Gitu. Sebenarnya siswa atau remaja kita itu cenderung kayak terbebani dengan label sosial ya. Kayak kita ke psikolog kayak dicap kamu gangguan mental. Sebenarnya itu kadang terlalu jahat juga sih. Tapi sebetulnya itu karena disebabkan kurangnya kesadaran. Kita kurang memperhatikan satu sama lain antar individu. Kata-kata tersebut kan kita tidak tahu ya, kita asal melontarkan, tapi kan orang yang aku katain kayak gini sakit hati nggak ya, itu sebenarnya harusnya perlu diperhatikan. Oke. Nah, dari fenomena tersebut ya, yang perlu aku tegasin, jangan takut untuk meminta bantuan psikologis. Alias jangan takut untuk meminta teman untuk menemani curhat, mendengarkan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada masalah itu memang benar, jangan dipendam sendiri, harus dibagi-bagikan. Dengan kita membagikan masalah kan rata gitu kan. Tapi ini perlu juga sih selektif dalam cerita. Kan nggak semua orang bisa dipercaya gak sih, Mas? Nanti tiba-tiba nyebar. Nah itu ya Allah, embernya bocor. Nah itu penting banget sih buat kita harus nyari orang yang bisa keep rahasia. Jadi kita itu setelah cerita itu harapannya kayak tenang. Karena aku percaya sama teman ini dan pasti bisa jaga rahasia. Saling komitmen aja. Nah terus ini berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Ilma, sangat bagus banget ya. Saya kan dari mahasiswa psikologi Unisola semester 5 yang gedungnya sekarang itu bertempat di lantai 6 dan 7 gedung kuliah bersama Unisola. Di situ kami ya sebagai mahasiswa psikologi difasilitasi ada lembaga BKP 2M. Di sana itu ada bimbingan konseling bersama dosen-dosen yang alhamdulillah sudah mendapatkan gelar psikolog dan memang dipercaya sudah handal gitu ya. Dan itu tidak hanya mahasiswa psikologi saja yang bisa mengakses konseling tersebut, tapi untuk seluruh mahasiswa Unisula dan insya Allah gratis. Brosurnya sudah ditempelkan, brosur banner sudah beredar juga di kampus. Dan di situ juga ada tertera psikolog-psikolog gitu kan. Betul. Berbagai macam konsultasi sudah disediakan, konsultasi keluarga, karir, terus apalagi ya. Kalau percintaan ya nggak sih? Kalau percintaan ya ada, cuman tidak yang spesifik itu kali ya. Terus ada konsultasi lain sebagainya. Pokoknya nanti dicari aja di informasi terdekat itu. Seperti itu. Kalau misalnya saya curhat langsung nih, Mas, waktu konselingnya boleh nggak sih? Curhat sama siapa Mas saya? Iya. Boleh, nggak apa-apa, kita setelah sesi ini ya. Di belakang layar. Begini Mas, setelah melewati rangkaian tadi, apa sih tanda-tanda atau gejala yang bisa ditandakan bahwa mental health-nya itu terganggu, Mas? Oke, siap. Jadi
kita sebenarnya mental health itu susah untuk dilihat ya, karena itu adalah dinamika yang ada di dipendam dalam. kan, kayak dipendam. Padahal mah tiba-tiba besoknya, betul. gitu. Kayak yang kita lihat kan lagi ketawa, tapi sebenarnya itu lagi rapuh di sini. Gitu. Nah itu tuh bisa kita identifikasi dari ekspresi. Ekspresi, gerak-gerik, kemudian yang paling mudah dikenali itu apa sih Mas? Perubahan perilaku. Nah, jadi ketika individu yang aslinya ceria, terus kayak percaya diri, tiba-tiba beberapa hari ke depan dia kayak bukan seperti dirinya, alias menunjukkan perubahan yang sangat beda banget. Yang realnya dia sangat bertolak belakang, kayak Mbak Hilma yang ceria banget, terus tiba-tiba ketemu sebulan ke depan kok murung. Ya karena cuacanya mendung. Memang berarti cuaca mempengaruhi suasana hati gitu ya. Mempengaruhi banget. Nah, jadi perubahan perilaku itu sangat jelas lah, kelihatan. Nah, terus bagaimana cara kita menanggapi? Kita peka dong. Kita menanyakan kabar. Terus kamu lagi butuh apa? Kamu ngapain sih? Kalau misal masih menutup diri, kita coba deh secara mandiri itu searching. Dia lagi apa sih? Ada masalah apa? Entah itu ini bukan ikut campur ya, tapi kita sebagai teman itu mempunyai jiwa yang boyo sing solutif ngono lho karo kancane. Nah, kayak ngono gitu. Nah, tapi tadi bicaranya kamu sok-sokan perhatian gitu. Oh, itu mungkin bagian cuek ya. Tapi sebenarnya orang cuek pun bisa baper karena kita perlakukan secara baik gitu. Betul. Nah, tadi sampai mana Ibu Ilma? Oh, yang tadi. Iya. Oh, perubahan perilaku. Jadi kita lihat aja seberapa jauh sih dia berubah. Mungkin karena ada suatu masalah, entah itu akademis atau masalah lingkungannya dia atau circle. Nah, yang sangat mempengaruhi itu circle sama lingkungan sih. Dengan siapa kita berteman, di mana kita bertempat tinggal pun itu dapat memberikan kontribusi alias dampak ke diri kita. Kalau circle kita nggak sehat, itu secara real itu akan mempengaruhi kita. Ini sejalan dengan teorinya Skinner, merupakan tokoh psikologis behavioral atau perilaku, bahwa lingkungan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Iya, betul. Sebaik mungkin kita harus pandai-pandailah mencari teman, pandai-pandailah mencari lingkungan yang bisa support kita, sportif gitu. Betul. Terus pandai-pandailah mencari kok jodoh sih enggak. Pandai-pandailah mencari ini sih. Pasangan. Jalan keluar. Alias kita bisa mengcoping atau mengobati diri sendiri itu juga penting. Iya. Dari mengenali tanda-tanda untuk orang yang terkena mental health-nya terganggu. Terus terakhir ini, bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kita untuk orang-orang yang emang mental health-nya tuh terganggu nih Mas? Gimana sih cara kita melakukan pendekatannya? Sedangkan seseorang tersebut itu ada bentengnya, aku nggak mau dibantu gitu. Nah, cara kita mendekatkan itu gimana Mas? Kalau misal kita udah berusaha nih sama lawan bicara atau teman kita yang memang benar-benar kekeh tidak mau bantuan ya, kita coba mengkomunikasikan dengan orang tua. Kita cek dulu orang tuanya sejahtera nggak, alias apakah orang tuanya masih lengkap, apakah orang tuanya harus sekali ya Mas itu. Nah, aku yakin kalau dengan bantuan atau bujukan orang tua itu dapat menggerakkan hatinya lah untuk membuka bahwasanya kita sebagai makhluk sosial butuh bantuan. Jadi jangan terlalu egois terhadap diri sendiri, jangan menutup diri. Kita sebetulnya saling membantu untuk hidup di dunia ini, dan jangan lupa tetap berdekatlah atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masya Allah, iya betul. Nggak kerasa nih Mas, ternyata kita udah berbincang cukup panjang lebar ya. Nggak tahu ini. Gini Mas, adakah kesan-kesan terakhir, pesan-pesan terakhir gitu? Oke. Aku pengen menyampaikan pesan kepada seluruh
remaja, terutama mahasiswa, bahwa jangan takut mencoba untuk menggali potensi yang ada di dalam diri. Jangan takut mendengarkan penilaian, komentar, kritik orang lain, dan kemampuan kita untuk mengobati diri kita sendiri itu juga penting. Mengenali potensi diri, kemudian kepercayaan dirinya itu ditambah. Jangan sering minder karena lihat prestasi orang lain. Sebetulnya kalau kita fokus terhadap diri kita sendiri, itu tuh enak banget kok. Kita melihat prestasi orang lain itu sebagai bahan bakar kita untuk menuju prestasi yang lebih tinggi lagi. Alias kita iri tapi dalam konteks yang positif. Iya. Ini membuat kita berkembang. Berpacu gitu ya. Benar. Jadi kita istilahnya fastabiqul khairat lah. Kita Iya. berlomba-lomba menuju kebaikan, dan itu tuh pasti memberikan apa ya? Bisa menaikkan value kita. Ya, betul. Dan tentunya apa ya? Kita bisa menemukan titik aktualisasi diri kita. Oh, aku sekarang senyaman ini, jadi aku tahu apa yang aku harus lakukan sekarang. Dan yang paling penting adalah hidupi hidupmu tiap hari, lakukan tindakan paling hidup untuk kehidupan. Iya, Masya Allah. Baik Mas Fuad, dari perbincangan ini bahwa dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental itu sebagai pondasi yang paling penting ya Mas, Iya, bagi betul. kehidupan kita. Karena jika kesehatan mentalnya itu baik-baik saja, seseorang tersebut pasti akan bahagia, Iya. lebih bahagia lagi bahkan. Untuk itu, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita dan orang lain, kita harus merawat diri kita dengan penuh cinta agar lebih bermakna dan penuh perhatian. Sebelum kita akhiri episode kali ini, saya sangat berterima kasih Iya. kepada Mas Fuad ya Mas. Terima kasih juga Mbak Iya. Ilma. Hari ini keren banget gitu. Mas juga karena saya memiliki tambahan wawasan tentang psikologi, dimana emang tema kali ini tuh sangat luar biasa spesial, mental health di kalangan Gen Z, dan saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara Birama ini, yaitu UPT Perpustakaan Unisula yang telah menyelenggarakan podcast yang sangat memberikan wawasan ini. Untuk akhir kata, saya Hilma Miasarah, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.